Halo Sobat Cuan, balik lagi bareng gua Daniel Wiguna dan Buat Triputra dari tim CNBC Indonesia. seperti biasa tiap hari Senin segmen kita adalah paham, pantauan saham. Semakin paham semakin cuan. Wan, Selalu cuan dong ya bro. Nah bro, di pekan ini nih ceritanya kayaknya beda ya dengan pekan lalu ya. Kita beralih sedikit ke tapering gitu, tapering. Jadi pasarnya ini murung karena taper tantrum gitu. Bener nggak sih bakal tapering sampai tantrum gitu? Atau cuman tapering aja? Karena kalau kita lihat pergerakan IHSG hari ini kan udah ijo-ijo ya, nggak sama sekali nggak menyentuh di zona merah. Di seluruh Asia juga, bursa utama Asia juga semuanya pada ijo-ijo nih bro. Padahal yang namanya tapering itu kan di tahun 2013 lalu bikin orang itu deg-degan gitu ya, yang kayak mendadak tiba-tiba jadi melarat itu. Kemudian apalagi yang kalangan menengah ke bawah ya, karena tentunya semua capitalnya itu lari ke Amerika Serikat. Nah ini sebenarnya mulai dari taper tantrum dulu deh. Tapering tuh apa sih? Taper tantrum tuh apa sih sebenarnya? jadi tapering itu sama taper tantrum sebenarnya beda. Tapering itu ketika The Fed secara perlahan ngurangi kuantitatif easing. Jadi secara perlahan dia kurangin pembelian aset, sama secara perlahan dia naikin suku bunga. Itu namanya tapering. Jadi secara perlahan taper kan, taper pelan-pelan. Nah kalau taper tantrum itu efeknya dari tapering gitu. Jadi misalnya dia tiba-tiba The Fed-nya ngasih kabar, oh gue mau dia tapering segini. Pasar kaget. Oh sebentar lagi udah era moneter ketat gitu, dengan moneter longgar lagi. Pasar kaget. Ya itu makin taper tantrum gitu. Jadi nanti tiba-tiba dolar menguat. Nah itu namanya taper tantrum. Nah tapering itu pasti terjadi, tapi taper tantrum belum tentu terjadi gitu. Jadi karena ini tapering itu pasti terjadi karena nggak mungkin selamanya era moneter longgar mulu gitu. Nggak mungkin The Fed buyback aset dia buyback terus dia beli terus nggak mungkin gitu. Jadi nggak selamanya jadi sultan gitu ya, bagi-bagi duit ya. Cukup lah. Nggak selamanya stimulus tuh ada di market tuh dikasih stimulus tuh nggak selamanya kayak gitu. Pasti tapering masih ada, pasti terjadi gitu. Masalahnya kapan kan? Nah ini kemarin itu dari simposium Jackson Hole-nya itu disebutkan bahwa era bunga rendah masih akan berlanjut sampai tahun ini, tapi pembelian aset bakal dikurangi. Kurang lebih pada akhir tahun tuh pembelian aset bakal dikurangi, tapi era suku bunga tetap terjaga, suku bunga rendah tetap terjaga. Jadi ada sebagian ada tapering lah disebutkan, tapi nggak secara full di pembelian aset dikurangi, suku bunga dinaikkan, nggak secara langsung kayak gitu, tapi dia lebih perlahan. Dan memang kali ini itu tuh persiapan itu lebih matang. Kalau dulu itu di 2013 itu secara tiba-tiba The Fed sekonyong-konyong ya berarti kan. Dia ngomongin tapering, kurangin pembeliannya berapa US billion dalam satu bulan, lalu bulan berikutnya kurangin lagi gitu. Jadi lebih mengagetkan di 2013, jadi efeknya cukup lumayan parah. Nah untuk yang 2021 ini tuh The Fed lebih udah kayak nyiapin pasar dulu. Kayak kemarin udah ribut kan. Ada petinggi The Fed A yang bilang hawkish, petinggi The Fed B bilang dovish. Lalu mereka udah udah ngasih sinyal dulu ke market gitu. Ini udah bakal tapering, udah dari jauh-jauh hari diberi sinyal, jadi nggak kaget lagi gitu. Jadi supaya kagak tantrum gitu. Nah jadi ya ini responnya makanya di market responsnya positif. Kemarin itu hari Jumat itu kan all time high lagi ya, Nasdaq sama S&P 500 all time high lagi. Kenapa? Kan kita respons, oh ini nggak bakal taper tantrum, paling nggak kalaupun terjadi nggak bakal separah 2013 gitu. Mungkin rupiah pasti melemah gitu, karena udah hukumnya seperti itu, ketika dolar naik ya most likely rupiah melemah gitu, karena hukumnya udah begitu. Ini maksudnya emang rupiah bakal melemah, tapi nggak bakal separah dulu. Kalau dulu kan dari 9.000 ke 16.000 apa 14.000 ya, 5.000 ke 14.000, maksudnya drop 50-an, parah banget kan. Terus sekarang mungkin nggak separah itu lagi gitu. Nah kemudian kita balik ke taperingnya lagi nih bro ya. Nanti kita akan bahas satu-satu tuh masalah detailnya tapering, seperti apa efeknya ke pasar saham nanti dan lain-lain seperti apa. Nah taperingnya sendiri ini ada di pasar mana aja sih gitu? Yang The Fed bilang katanya kita akan melakukan tapering untuk mengurangi pasar obligasi gitu. Tapi kita tidak naikin suku bunga. Nah itu gimana sih sebenarnya logika dan juga
pemahamannya gitu buat sobat cuan? Ya ini artinya kan taperingnya nggak sekonyong-konyong kayak dulu gitu. Dulu kan sekonyong-konyong, umumnya bakal tapering, suku bunga bakal dinaikin, pembelian aset dikurangin. Kalau sekarang kan dibilang kan era suku bunga rendah masih akan terus berlanjut sampai akhir tahun. Tapi pembelian aset tuh bakal dikurangi gitu. Jadi ya bondsnya pembeliannya dikurangin. Paling cepat akhir tahun disebutnya bakal dikurangin mulai dari akhir tahun ini. Jadi November Desember lah mulai dikurangin. Iya. Berarti the Fed masih tetap kasih duit, tapi jumlahnya aja yang dikurangin gitu ya, dan suku bunga tidak dinaikkan, sehingga dunia bisnis itu masih tetap tenang ya, karena kan berarti interest rate-nya itu juga masih sama gitu ya, belum dinaikin interest-nya, berarti masih sama kayak kemarin-kemarin gitu ya. Ya suku bunganya market lebih siap bro gitu. Jadi market lebih siap, udah ada tapering, emang pasti udah terjadi tapering kan, dari dulu udah pasti terjadi gitu. Jadi ya awal-awal dari Desember itu misalnya udah dikurangin pembelian bonds gitu, dikurangin berapa US billion, bulan depan dikurangin berapa US billion, ya dikurangin secara perlahan, nanti di tahun depannya itu baru mulai secara perlahan gitu. Jadi market udah expect ini lebih gitu. siap. Jadi nanti ketika udah dilakukan nggak bakal separah kejadian 2013 gitu. Nah, ini Sobat Cuan juga perlu tahu ya, ngerinya di tahun 2013 itu karena suku bunga Amerika tiba-tiba langsung dinaikin, ya otomatis para big fund, mereka yang punya dana gede itu matanya langsung hijau, langsung narik dana di Indo, dipindahin ke Amerika gitu, karena bunganya lebih tinggi di sana guys gitu ya. Jadi inilah yang ditakutkan terjadi. Enggak, 2013 itu dana asing nggak banyak yang pindah loh dari market kita. Ya, 2013 dulu tuh kan memang secara teoritis kan dana kabur dari market itu yang dari menengah ke maju gitu. Tapi yang kejadian 2013 itu tuh nggak banyak dana asing yang kabur. Jadi sebenarnya yang neken itu mulai tertekan kan, rupiah juga tertekan, itu sebenarnya dari dalam negeri. Kalau rupiah itu mungkin ada asing yang short atau ada sebagainya. Itu ternyata dari IHSG sendiri itu dana asing nggak banyak kabur kalau di bursa saham. Gitu, itu yang terjadi ya. Tapi tadi kan lu bilang di 2000 lokalnya gitu. Di 2021 ini atau 2022 nanti ketika The Fed melakukan tapering di surat berharga, kan efeknya nggak bakal berdampak begitu besar ya untuk pasar-pasar negara berkembang kayak Indonesia gitu. Nah, ini alasannya apa sih sebenarnya? Apakah benar cuma gara-gara dikasih ancang-ancang, jadi sehingga big fund itu pelan-pelan mengalihkan aset, atau mungkin memang ada kepemilikan asing yang udah nggak sebanyak 2013 lalu gitu? Ya sebenarnya salah satu market yang masih under value ini ya market Indonesia bro. Kalau lihat dari kemarin dari 3 bulan terakhir itu asing malah masuk gitu. Jadi walaupun udah disiapin bakal tapering, asing masuk gitu. Masuk berapa triliun. Jadi emang yang biasanya peer, yang biasanya jual, yang biasanya neken market tuh dari lokalnya gitu. Asingnya sih slow aja gitu, nggak ada outflow gede keluar gitu, karena memang justru investor domestiknya ya yang gerakin. Iya, dan salah satunya juga waktu itu kan bisnis udah mulai pulih ya, 2013 kan bisnis udah mulai pulih, ya uangnya pindah bro dari sektor, dari saham ke sektor real gitu. Jadi uangnya ditarik. Itu mostly bakal kejadian lagi nggak sih? Mostly bakal kejadian lagi nggak sih di tahun 2022, 2023 nanti ketika tapering makin lama makin nyata gitu? Ya sebenarnya nanti ketika tapering ini nggak bakal secara umum semua kena ya. Nggak bakal semua saham drop gitu. Kayak gitu sebenarnya. Ada saham-saham yang diuntungkan, sebenarnya ada saham-saham yang dirugikan gitu. Nggak semuanya lu rugi. Nah, contohnya yang paling contohnya lu saham-saham tech lah. Saham-saham tech itu kan growth-nya gede kan. Kalau growth-nya gede kan berarti sekarang masih belum menghasilkan apa-apa, jadi dia expect gede di masa mendatang. Expect laba gede di masa mendatang. Artinya kalau selalu ngitung pakai valuasi DCF, discounted cash flow, discounted cash flow. Ketika bunganya gede, ketika suku bunga gede, suku bunga naik kan. Ya artinya valuasinya makin jelek, valuasi saham-saham tech. Jadi ya dirugikan sama growth, perusahaan-perusahaan growth yang gede gitu ya, salah satu tech kan growth-nya gede ya, itu sebenarnya dirugikan
karena valuasinya makin mahal. Kenapa valuasi makin mahal? Karena suku bunga makin tinggi gitu. Termasuk bisa entah suku bunga dari US lah atau suku bunga dari Indo kan nanti kan secara perlahan juga pasti BI naikin suku bunga kan, mungkin stay di 3,5 terus gitu. Jadi ya suku bunga pasti naik, suku bunga naik, valuasi jadi mahal untuk saham-saham yang growth-nya tinggi gitu. Lalu kalau yang gitu itu saham-saham misalnya lu punya utang luar negeri gede, utang dalam bentuk US dollar, emiten punya utang gede dalam bentuk US dollar atau dia nerbitin global bonds dalam denominasi US dollar, itu most likely pasti dirugikan karena dolar menguat, ya lu mau bayar bunganya bayar lebih lagi, mau bayar cicilan juga bayar lebih lagi dalam hitungan rupiah. Jadi kalau misalnya lu ada invest di perusahaan, lu lihat ini banyak ngutang nggak di luar dalam bentuk dolar gitu, bahaya nih kalau banyak ngutang dalam bentuk dolar gitu. Ya lalu yang lain-lain ya biasa lah, kalau lu banyak impor barang rugi, selalu banyak ekspor barang bisa diuntungkan gitu ya karena dolarnya kuat gitu. Nah, seputar itu misalnya saham emiten yang diuntungkan dirugikan. Kalau dari sektor real tadi kan lu udah bilang saham teknologi ini dengan adanya tapering nanti dari The Fed bisa diuntungkan gitu ya. Selain sektor dirugikan ya gitu. Selain teknologi yang dirugikan, kita mulai dari yang rugi-rugi dulu deh. Mulai dari yang tidak cuan dulu nih. Selain teknologi apa nih yang bisa ketekan gara-gara tapering? Ya. Tadi gue bilang kalau saya lu nerbitin global bonds dalam bentuk US dollar, perusahaan-perusahaan yang ngutang dalam bentuk dolar gitu, pasti dirugikan. Kenapa? Karena dolarnya kan jadi makin mahal kan, dolar makin mahal ya. Makin gede, lu bayar cicilan makin gede gitu, jadi ya rugi gitu. Nah itu yang dirugikan. Lalu ya perusahaan-perusahaan lu impor barang, impor ya dirugikan juga karena makin mahal biaya lu. Ekspor-impor gitu ya. Iya, banyak tuh berarti bro, kan kita bisnis emiten-emiten kita yang bergantung sama dolar banyak, yang ekspor-impor juga banyak gitu. Apalagi kalau terkait dengan komoditas, otomatis emiten komoditas bakal tertekan dong. Komoditas juga bakal tertekan. Kenapa? Karena komoditas itu kan lawannya kan US dollar kan, bisa lu lihat. Batu bara contohnya US berapa 150 US ton per US per ton gitu. Jadi kesannya US yang menguat, harga komoditasnya turun, labanya saham-saham komoditas juga most likely bakal turun gitu. Nah ini kan kalau yang tadi kita sebutin itu yang emiten-emiten terkait sektor teknologi yang terlalu banyak terlalu banyak impor, terlalu banyak bergantung sama dolar, komoditas, itu semua kan berarti bakal berat gitu ya kalau tapering makin hari makin kencang gitu. Nah yang bakal diuntungkan ini yang mana nih? Apakah perbankan dan konsumer gitu yang dibilang defensif di IHSG kita, atau emiten mana tuh, sektor-sektor mana? Ya konsumer nggak diuntungkan juga, be aja gitu. Malah bisa dirugikan sedikit karena ada capital outflow gitu. Secara teoritis akan ada capital outflow gitu. Perbankan juga sebenarnya nggak diuntungkan banget. Kenapa? Karena big cap-nya perbankan. Kalau ada capital outflow yang duitnya bakal keluar dulu ya dari perbankan gitu. Kalau dari yang diuntungkan itu biasanya ekspor lah. Kalau perusahaan ekspor kan lu kirim ke luar negeri dapat duitnya lebih mahal gitu, nilainya lebih tinggi gitu. Jadi cuan lu kalau di rupiah ini lebih gede gitu. Ada potensi perusahaan-perusahaan yang doyan ekspor di cuan gede gitu, karena rupiahnya dolar naik. Nah bro, ini kalau kita lihat emiten-emiten yang diuntungkan kan berarti kebalikan daripada itu. Emiten-emiten yang banyak ekspor, kayak tadi lu bilang, itu bakal diuntungin. Kalau dia TKDN-nya tinggi, tingkat TKDN-nya tinggi, berarti dia juga nggak bakal gitu terpengaruh gitu ya berarti ya? Iya bro, gitu. Kalau emiten infrastruktur gimana tuh? Bakal makin tertekan dong ya? Sebenarnya emiten infrastruktur nggak bakal ya gitu-gitu aja most likely gitu. Terlepas dari nanti 2021 kan kemungkinan kan udah dinaikin ya budget infrastruktur. Jadi udah walaupun ada efek negatif dari ini taper tantrum, tapi bisa ke offset lah gitu. Karena emang di 2021 ini kan pemerintah kan nggak mikir infrastruktur dulu ya, mikir kesehatan dulu ya. Jadi pasti pelan-pelan dinaikin gitu di 2022, 2023 budget untuk infrastruktur most likely dinaikin gitu. Jadi ada efek lainnya gitu. Oke. Berarti infrastruktur
mau ada Halo. tapering atau enggak, memang momentumnya masih kurang bagus gitu ya. Iya. Oke, Bro. Nah, kalau kita lihat nih, The Fed yang kemudian kemarin Jerome Powell juga udah ngomong gitu di Jackson Hole Meeting, nah terkait dengan rencana ke depannya seperti apa. Dampaknya ke pasar hari ini kok jadi hijau-hijau. Nah, kalau kita lihat hijaunya ini sepanjang pekan ini bakal berlanjut nggak nih? Ya seperti gue bilang, ini hijau kan ngekor bursa US ya, bursa US all time high kemarin dari S&P 500 sama Nasdaq all time high. Kenapa? Karena optimis bahwa tapering kali ini nggak akan menyebabkan tantrum yang parah gitu. Jadi ya ada optimisme di market gitu. Nah, optimisme market menular di bursa Asia sampai Indonesia juga hari ini menguatnya lumayan ya gitu. Gitu. Ini Mostly, lanjut dong ini ya, berarti ya? Ya most likely pekan ini masih ada potensi buat menguat lanjut hijau lah paling nggak at least gitu. Masih ada Nah, potensi buat kembali hijau gitu. Bro, lu bisa kasih sneak peek nggak nih sepanjang pekan ini emiten-emiten mana nih sebenarnya yang paling bisa memanfaatkan momentum tapering daripada The Fed nih, sentimennya The Fed? Sebenarnya kalau untuk jangka pendek itu ada aliran masuk, ada inflow masuk ya kalau tapering. Jadi karena ada inflow masuk, sebenarnya banking masih menarik. Kalau bisa dilihat hari ini bankingnya terbang tinggi seperti gue bilang, misalnya ada inflow masuk atau inflow keluar tuh yang ngefek ke banking dulu karena bankingnya tulang punggung marketnya banking gitu. Jadi kesannya inflow masuk, banking dapat inflow dulu gitu ya. Lu bisa lihat hari ini banking lumayan hijau. Gitu. Jadi pada hijau-hijau semua nih banking ya. Gitu, Bro. Ini kayak ada BBRI gitu ya, kembali lagi dikoleksi sama investor, BCA juga ya, semuanya pada hijau-hijau semua. Nah, selain banking ada nggak nih kayak turunannya properti gitu? Properti masih lama, Bro, manggungnya, masih belum waktunya gitu. Kenapa? Seperti gue bilang, siapa sih yang kondisi kayak gini, siapa sih yang mau beli properti? Properti itu kayak bisa dibilang paling terakhir kan finance dulu yang pulih, komoditas pulih, orang punya banyak duit baru dibeli properti. Baru beli properti gitu ya. Iya. Masih lama jatahnya. Oke. Sabar ya Sobat Cuan yang punya emiten properti ya. Kita harus ngikutin cycle-nya dulu nih. Nah, Bro, kalau kita lihat nih dari emiten-emiten banking gitu ya, yang mana nih? Apakah balik lagi nih kita harus mulai lirik bank-bank mini atau bank-bank gede nih? Karena asing memang lagi koleksi gede, bank-bank Bro. gede. Kan tadi gue udah bilang, kalau bank-bank mini memang buat spekulasi kalau pengen judi. Nggak kecipratan tuh, nggak kecipratan tuh. Kan lu kan nggak bisa ke Singapura ya, nggak bisa ke kasino Singapura ya. Di sini ada yang kasino online tinggal pencet gitu. Kalau nggak pengen judi, ini kan semua kan masih nggak, ini semuanya sifatnya masih spekulasi ya. Bank-bank mini kan semua masih spekulasi. Mereka bilang ada investor ini, tapi sebenarnya semuanya masih spekulasi gitu. Misalnya contohnya Bank Capital mau reviso, masih dikasih tahu siapa yang masuk ya, namanya spekulasi gitu. Jadi kalau selalu emang doyan spekulasi, nggak ada yang ngelarang gitu. Kan selain spekulasi ada yang namanya forward looking, bahasa kerennya gimana tuh? Forward looking lu nggak tahu siapa gitu. Lu nggak tahu nggak tahu ini, nggak tahu itu, tapi misterius udah ya. Iya, masih misterius gitu. Iya. Ya namanya kalau nggak spekulasi apa gitu. Paling kalau lu bisa investigatif atau apa, nebak-nebak kan palingan ke situ arahnya ya. Tapi ya most likely kayak gitu masih spekulasi. Ya, jadi memang kalau arah uang masuknya ya emang ke itu, Bro, emang ke apa namanya big four lah. BNI. Kalau di tengah sentimen di tengah sentimennya The Fed ini kan kayak lu bilang lihat Big Four-nya gitu ya. Big Four-nya, kemudian bank-bank mini ini masih sifatnya spekulatif. Nanti apakah ada nggak momentum baliknya lagi gitu? Kalau misalnya ini kan dalam jangka pendek ya kita ngomongnya ya. Nanti kalau ketika tapering terjadi, bank-bank gede ini juga bakal koreksi ya, pada koreksi ya, Bro. Ya most likely bakal koreksi. Karena emang kalau soal tapering itu harus uang masuk dulu, ada periode harus uang masuk, baru nanti ketika jangka menengah, jangka panjang ada periode harus uang keluar. Secara teoritis begitu. Tapi yang terjadi di market 2013 kayak gitu. Jadi ya secara teoritis ada most likely karena tapernya jalan harus keluar gitu. Ini kan kalau kita lihat udah ngelihat nih proyeksi IHSG sektor mana, emiten mana, jangka pendek, jangka panjang. Nah, kita sekarang
proyeksi terkait dengan indeks harga saham gabungannya sendiri. Karena analis-analis ini banyak yang beranggapan tahun ini sepertinya bisa kembali ke 6.500 atau 6.700 lagi gitu. Nah, dengan adanya berita tapering the Fed ini, bisa nggak sih, realistis nggak sih menurut lu 6.500 atau 6.700? 2021 loh. 6.500 sebenarnya masih lumayan realistis ya. 2021 kan masih tersisa September, Oktober, November, Desember ya, masih 4 bulanan lagi ya. Masih potensial lah untuk balik 6.500. Kalau lu balik 6.667 kan tembus all time high ya, mungkin agak berat kali ya. Menurut gue mungkin sekarang kalau kondisi kayak gini mungkin agak berat untuk tembus all time high. Tapi 65, 66 tuh masih potensi, masih bisa tercapai gitu. Oke, 6.500 masih terbuka optimis ya, terbuka. Nah, 6.500 ini kan masih ada spread 500 poin. Hari ini IHSG 6144 loh, masih ada 300-an poin kita ke sana ya, artinya nggak terlalu jauh. Nah, tapi kalau ke 6 kalau ke 67 ini masih tanda tanya, karena nanti di level 6650 Bro Putra mau profit taking nih kayaknya. Oke. 65, 66 tuh ada itu apa namanya, resist kuat bro, resist kuat. Iya. Resisten kuatnya, resisten kuatnya karena lo profit taking gede kan. Baru masuk lagi gitu. Diguyur ya, diguyur Pak. Lo yang guyur kan. Ya, tapi kita harap ya yang terbaik buat IHSG kita, karena yang naiknya kencang juga nggak akan selamanya naik gitu ya, pasti akan ada potensi untuk turun lagi. Tapi yang jelas Sobat Cuan, ini satu potensi yang cukup menarik untuk diperhatikan ya. IHSG kita memang terbuka peluang ke 6.500. Tadi pasar kita ditutup di kisaran 6.144 gitu ya. Jadi jangan lupa perhatiin emiten-emiten yang tadi ya kita udah sempat infokan gitu di sepanjang seminggu ke depan, dan juga untuk jangka panjangnya di sepanjang 2021. Perhatikanlah kalau terkait dengan tapering ya, perhatikanlah yang ekspornya itu gede ya gitu. Kalau dia ekspor gede berarti cuannya bisa gede juga gitu, yang tidak terlalu bergantung sama dolar, TKDN-nya tinggi. Nah, itu tuh berarti ya dia resilient terhadap kondisi tapering nanti yang akan terjadi dan dilakukan oleh The Fed. Oke, Sobat Cuan, thank you banget udah dengerin konten kita, konten paham, pantauan saham, semakin paham semakin cuan. Cuan. Jangan lupa dengerin konten kita tiap hari Senin ya di Spotify, Cuap-Cuap Cuan, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga di YouTube ya, karena kita ini pahamnya on YouTube. Jangan lupa di YouTube di subscribe dan di like dan juga di share. Dan jangan lupa follow Instagram kita di cuap_cuan. Gua Daniel Wiguna dan gua Tri Putra pamit undur diri. Bye. Bye. Kok gue closing sih bro? Gantian sekali-sekali. Bye-bye.